Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas listrik arus searah. Sebelumnya, apa itu konsep arus listrik searah? Pada rangkaian arus searah, kita mengenal besaran arus listrik. Arus listrik disebut juga arus konvensional, yaitu aliran muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik yang hanya mengalir ke satu arah disebut arus searah atau direct current, disingkat dengan DC. Jadi, rangkaian arus searah berhubungan dengan muatan listrik yang bergerak dalam penghantar yang disebabkan adanya beda potensial. Nah, itu tadi adalah penjelasan secara singkat tentang rangkaian arus searah. Lalu, apa saja contoh penerapan arus listrik searah? Jika kita menggunakan smartphone secara terus-menerus, maka lama-kelamaan energi listrik yang tersimpan pada baterai smartphone akan berkurang dan habis. Biasanya, pada kondisi ini kita akan mengisi ulang energi pada baterai tersebut. Dengan demikian, baterai smartphone yang kita gunakan merupakan contoh elemen sekunder. Artinya, kita bisa mengisi ulang energi pada baterai tersebut. Jadi, berdasarkan video tadi, teman-teman tahu nggak apa itu arus listrik searah? Arus listrik yaitu sebagai laju aliran muatan listrik dengan satuan listrik yaitu ampere. Muatan listrik dan muatan elementer didefinisikan sebagai muatan listrik Q dan muatan elementer dengan konstanta S dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Hubungan antara jumlah elektron dan muatan listrik. Hubungan antara arus, muatan, dan waktu. Penerapan dalam konteks nyata yaitu menghitung jumlah elektron dari arus, khususnya nyata, LED, baterai, dan alat elektronik. Selanjutnya yaitu arus listrik. Arus listrik adalah suatu aliran yang muncul dari muatan elektron di mana mengalir dari satu titik ke titik lainnya dalam sebuah rangkaian atau mengalirkan listrik yang beraktif baju listrik. Selanjutnya yaitu simbol arus listrik. Arus listrik dilambangkan dengan ampere atau A, dan tegangan dilambangkan dengan volt atau V, dan konduktansi dilambangkan dengan S atau Siemens. Selanjutnya yaitu hambatan. Hambatan atau resistansi mempunyai satuan ohm, dan frekuensi mempunyai satuan simbol yaitu Hz atau Hertz, dan energi dilambangkan dengan J atau Joule yang digunakan dalam mengukur energi. Yang digunakan untuk mengukur besaran energi. Selanjutnya, untuk menghitung kecepatan dari proses perpindahan harus mengetahui rumus kuat arus yaitu kebanyakan muatan listrik dibagi waktu T. Untuk jenis-jenis arus listrik yang pertama yaitu direct current atau DC dan alternating current atau AC. Selanjutnya yaitu bagian-bagian arus listrik. Yang pertama yaitu aliran muatan. Aliran muatan terdiri dari kutub positif dan negatif. Yang kedua yaitu beda potensial. Beda potensial adalah perbedaan tegangan dari dua arah kutub. Selanjutnya muatan listrik. Secara normal, setiap benda mempunyai sejumlah muatan listrik berdasarkan jumlah elektron pada benda, yaitu benda yang bermuatan positif yaitu benda yang mengalami kekurangan elektron, dan benda bermuatan negatif yaitu benda yang mengalami kelebihan elektron, dan benda netral yaitu jumlah elektron sama dengan protonnya. Selanjutnya yaitu setiap muatan Q yang berada di alam dapat dituliskan sebagai kelipatan dari muatan elementer atau E. Dalam rangkaian listrik, arus merupakan laju dari muatan listrik yang mengalir dalam satu penghantar. Hubungan dengan muatan elementer karena muatan listrik terjadi pada partikel-partikel bermuatan. Baiklah, sekian pemaparan materi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.